Pernahkah kamu merasa bahwa dunia modern yang begitu canggih justru membuat kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kemajuan? Sesuatu yang tak bisa ditemukan dalam layar, algoritma, atau kecerdasan buatan. Sebuah kebijaksanaan kuno yang tidak diajarkan di sekolah, tak diajarkan di universitas, dan bahkan jarang disentuh oleh para guru modern. Dalam naskah-naskah tua, dalam doa yang terlupakan, dalam catatan para bijak yang tertulis di batu, tanah liat, hingga lembaran emas, tersimpan 7 kebijaksanaan kuno, 7 kunci yang dipercaya mampu membuka kembali kesadaran manusia tentang siapa dirinya dan apa tujuan sejatinya hidup di dunia. Namun kini, hampir semuanya hilang, tertimbun oleh kebisingan zaman. Kita diajarkan bagaimana menjadi sukses, tapi tidak diajarkan bagaimana menjadi bijak. Kita memahami cara menaklukkan dunia, tapi lupa bagaimana menaklukkan diri sendiri. Dan disinilah perjalanan kita dimulai. Dalam video ini, kita akan menyingkap 7 kebijaksanaan kuno yang dulu menjadi fondasi bagi peradaban besar, dari timur hingga barat, dari para nabi hingga para filsuf tersembunyi. Kebijaksanaan yang mengajarkan keseimbangan, kesadaran, dan cahaya batin. Nilai-nilai yang jarang sekali diungkap di dunia modern yang serba cepat dan dangkal. Beberapa di antaranya pernah disebut dalam kitab kuno, sebagian tersirat dalam simbol-simbol rahasia, dan sebagian lainnya hanya diwariskan dari guru kepada murid dalam keheningan. Hari ini, sebagian tirainya akan kita buka bersama. Tapi ingat, ini bukan tentang kepercayaan tertentu, bukan pula ajaran untuk diikuti secara buta. Ini adalah renungan, sebuah cermin bagi jiwa yang haus akan makna. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, pastikan kamu tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa menemukan kembali kebijaksanaan yang telah lama terkubur. Tuliskan juga di kolom komentar, menurutmu, apakah kebijaksanaan kuno masih relevan di zaman sekarang? Dan mari kita lihat, sampai kota mana video ini bisa menjangkau. Karena perjalanan ini baru saja dimulai, dan 7 rahasia kuno itu akan mengubah cara kita memandang hidup selamanya. Di antara debu peradaban yang telah runtuh, ada satu hal yang selalu bertahan, jejak kebijaksanaan. Dari piramida Mesir, kitab Wedha di timur, ajaran hikmah para nabi, hingga lembaran filosofi Yunani kuno, semuanya menyimpan benang merah yang sama. Manusia tidak hanya makhluk jasmani, tapi juga makhluk yang mengandung rahasia langit. Para bijak di masa lampau memahami bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan dari lahir hingga mati. Bagi mereka, hidup adalah madrasah kesadaran, tempat jiwa ditempa, diuji, dan diingatkan tentang asal dan tujuan sejatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai-nilai itu terkubur oleh ego, kekuasaan, dan keserakahan manusia. Yang tersisa hanya potongan-potongan ajaran yang kehilangan ruhnya. Jika kita menelusuri peradaban-peradaban besar, kita menemukan pola yang sama. Setiap peradaban besar berdiri di atas kebijaksanaan batin. Bangsa Mesir mengajarkan tentang ma'at, keseimbangan antara kebenaran dan keadilan. Bangsa Cina mengenal Dao, jalan alam semesta yang mengalir tanpa paksaan. Bangsa Yunani berbicara tentang Sophia, cinta pada kebijaksanaan. Dan di Timur Tengah, para nabi menanamkan nilai nur, cahaya pengetahuan yang menerangi hati. Namun di dunia modern, kita mengganti kebijaksanaan dengan informasi. Kita tahu segalanya, tapi tidak memahami apapun. Kita cepat belajar cara hidup, tapi lupa untuk apa hidup. Dulu, ilmu dan kebijaksanaan berjalan beriringan. Ilmu adalah tubuhnya, kebijaksanaan adalah jiwanya. Ketika keduanya dipisahkan, manusia kehilangan arah. Maka tak heran jika dunia hari ini terasa maju secara teknologi, tapi miskin secara makna. Kebijaksanaan kuno bukan tentang ritual rumit atau mantra tersembunyi. Ia adalah ilmu tentang cara menjadi manusia yang utuh. Ia mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki gema di alam, bahwa setiap pikiran membentuk realitas, dan bahwa kebenaran sejati bukan ditemukan di luar, melainkan di dalam diri. Mungkin inilah alasan mengapa kebijaksanaan itu perlahan menghilang dari dunia modern. Bukan karena ia lenyap, tapi karena manusia berhenti mencarinya.
Kita sibuk mengejar kesempurnaan dunia, sementara para leluhur kita sibuk mengejar kesempurnaan jiwa. Dan kini, saat dunia mulai kelelahan oleh kebisingan teknologi dan perang batin yang tak berujung, suara kebijaksanaan kuno itu mulai berbisik kembali, mengajak kita untuk mengingat. Inilah yang akan kita buka dalam perjalanan berikutnya. 7 kebijaksanaan kuno yang jarang diungkap, namun mampu membangunkan kesadaran manusia yang tertidur. Sebelum kita masuk ke rahasia pertama, tuliskan di kolom komentar. Dari kota mana kamu menonton video ini? Mari kita lihat sejauh mana cahaya pengetahuan ini bisa menjangkau bumi Nusantara. Dalam banyak naskah tua dikatakan bahwa manusia diciptakan dengan 2 warisan, pengetahuan dari bumi dan kebijaksanaan dari langit. Dan ketika keduanya bersatu, lahirlah peradaban. Namun ketika terpisah, yang tersisa hanyalah bayangan dari kejayaan masa lalu. Kini mari kita buka 3 kebijaksanaan pertama. Kunci untuk memahami bagaimana para leluhur menjaga keseimbangan antara dunia lahir dan batin. 1. Kebijaksanaan sunyi. Diam adalah bahasa para arif. Para bijak kuno memahami satu rahasia besar. Diam bukan kekosongan, tapi ruang tempat kebenaran berbicara. Di zaman di mana manusia terus berbicara, berdebat, dan bereaksi, mereka memilih jalan sunyi. Bukan karena tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi karena mereka tahu bahwa kebenaran seringkali hanya dapat didengar ketika dunia di dalam diri menjadi tenang. Dalam tradisi Timur, sunyi disebut sebagai jalan kembali ke pusat diri. Dalam tafsir para sufi, diam adalah bentuk ibadah yang paling tinggi, karena di dalamnya, hati belajar mendengar suara yang tidak terdengar oleh telinga biasa. Sementara dalam filsafat Yunani, Sokrates mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati dimulai ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak tahu apa-apa. Kebijaksanaan sunyi adalah dasar dari segala pencarian. Tanpa diam kita tidak dapat mendengar jiwa. Tanpa hening, tidak ada ruang bagi cahaya untuk masuk. 2. Kebijaksanaan keseimbangan. Segala sesuatu memiliki bayangannya. Setiap kebijaksanaan sejati berbicara tentang keseimbangan, antara terang dan gelap, antara dunia dan akhirat, antara ambisi dan kerendahan hati. Para bijak dahulu tidak menolak dunia, tapi juga tidak diperbudak olehnya. Mereka hidup di tengah-tengah, wasathiyah, keseimbangan yang tak mudah goyah. Bangsa Mesir menyebutnya ma'at, prinsip keseimbangan kosmis. Bangsa Cina menyimbolkannya dalam yin dan yang. Dan dalam hikmah para nabi, keseimbangan disebut sebagai jalan lurus. Tempat di mana manusia tidak condong pada hawa nafsu, tapi juga tidak mematikan potensi dirinya. Di dunia modern, kita sering ekstrim. Terlalu bekerja, terlalu mengejar, terlalu membandingkan. Dan akibatnya, jiwa kehilangan titik tengahnya. Kebijaksanaan kuno mengingatkan, kamu bukan mesin, kamu penjaga keseimbangan alam kecil di dalam dirimu. Jika hati tenang, seluruh semesta dalam dirimu pun ikut selaras. 3. Kebijaksanaan cahaya dalam. Apa yang kau cari ada di dalam dirimu. Para leluhur percaya bahwa manusia diciptakan membawa nur, percikan cahaya ilahi, yang menjadi sumber kesadaran dan intuisi. Cahaya itu bukan sekadar simbol spiritual, tapi juga pengetahuan bawaan. Fitrah yang menuntun manusia mengenal kebenaran bahkan tanpa guru. Dalam naskah kuno Mesopotamia disebut api suci, dalam tradisi Timur disebut prana, dan dalam hikmah Islam disebut nur di atas nur, cahaya di atas cahaya. Itulah sumber kebijaksanaan sejati. Namun di dunia modern manusia mencari cahaya di luar, di layar, di panggung, di sorotan dunia. Padahal cahaya itu sudah ada di dalam dirinya sendiri, menunggu untuk ditemukan melalui perenungan, kejujuran, dan doa yang tulus. Kebijaksanaan ini mengingatkan, pencarian sejati bukan tentang menambah pengetahuan, tapi tentang mengingat kembali apa yang sudah kita tahu sejak awal. Dan ketika manusia mulai mengenal cahayanya sendiri, dunia luar pun mulai berubah mengikuti getaran batinnya. 3 kebijaksanaan ini, sunyi, keseimbangan, dan cahaya dalam,
adalah fondasi dari segala ilmu batin kuno. Namun, 4 kebijaksanaan berikutnya lebih dalam, lebih rahasia, dan lebih menantang untuk dipahami. Sebelum kita melangkah ke sana, tuliskan di kolom komentar, dari 3 kebijaksanaan ini, mana yang paling kamu rasakan sedang hilang dari kehidupan manusia modern? Dan jangan lupa, like, bagikan, dan subscribe agar kamu tidak melewatkan bagian selanjutnya. Karena yang akan kita ungkap berikutnya, menyentuh inti dari kesadaran, waktu, dan makna hidup itu sendiri. 3 kebijaksanaan sebelumnya membuka gerbang batin tentang keheningan, keseimbangan, dan cahaya di dalam diri. Namun perjalanan menuju kebijaksanaan sejati belum selesai. 4 ajaran berikutnya adalah inti dari warisan spiritual para leluhur. Ajaran yang tak hanya untuk dipahami, tetapi untuk dihidupi. Mari kita lanjutkan. 4. Kebijaksanaan waktu. Segala sesuatu datang di saat yang tepat. Para bijak kuno meyakini bahwa waktu bukan sekadar hitungan detik, menit, dan jam. Bagi mereka, waktu adalah makhluk hidup, sebuah arus halus yang memiliki kehendak dan kesadaran. Tidak ada yang terjadi terlalu cepat, tidak ada yang datang terlalu lambat. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang lebih tinggi. Dalam naskah Babilonia, waktu disebut sebagai roda kehidupan. Dalam filsafat timur, disebut karma. Dalam hikmah Islam, dikenal sebagai takdir, pengaturan yang sempurna dari sang pengatur. Kebijaksanaan kuno mengajarkan, tugas manusia bukan melawan waktu, tapi menyatu dengannya. Namun dunia modern menjadikan waktu sebagai musuh. Kita mengejar, berlari, dan menekan diri, seolah waktu adalah sesuatu yang akan habis jika kita tak menangkapnya. Padahal mereka yang hidup dalam kesadaran tahu, waktu tak pernah melawanmu. Ia menunggumu untuk tenang dan mengerti maknanya. 5. Kebijaksanaan bayangan. Kenali gelapmu sebelum kau bicara tentang terang. Setiap manusia memiliki 2 wajah. Satu yang ia tunjukkan pada dunia, dan satu lagi yang tersembunyi di balik topeng kesempurnaan. Para bijak dahulu menyebut sisi ini sebagai bayangan diri, bukan untuk ditolak, melainkan untuk dikenali. Dalam ajaran kuno Mesir, Dewa Anubis menimbang hati manusia bukan untuk menghukumnya, tapi untuk melihat apakah ia jujur terhadap dirinya sendiri. Dalam filsafat timur, bayangan adalah bagian dari keseimbangan yin-yang. Dan dalam hikmah para sufi, setiap dosa yang disadari dengan jujur bisa menjadi pintu menuju pencerahan. Kebijaksanaan ini mengajarkan, kamu tidak bisa mengenal cahaya sebelum berdamai dengan gelap yang ada di dalam dirimu. Bukan untuk memuja kegelapan, tapi agar kita tidak tertipu oleh topeng terang palsu yang sering dibanggakan dunia. Ketika manusia berani menatap bayangannya sendiri tanpa takut, disitulah cahaya sejati mulai muncul. Kebijaksanaan kesadaran kolektif. Kita terhubung lebih dari yang kita sadar. Di zaman modern, kita merasa terhubung karena internet, tapi sesungguhnya kita semakin terpisah. Kebijaksanaan kuno memandang manusia bukan sebagai individu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari kesadaran yang lebih besar, jiwa dunia, atau dalam istilah sufi, ruh al-kul. Para bijak Mesopotamia menyebut manusia seperti serat dalam kain besar semesta. Setiap pikiran, doa, dan niat seseorang memengaruhi jalinan besar itu. Itulah sebabnya, dalam tradisi spiritual lama, mereka berhati-hati dalam berbicara dan berniat, karena mereka tahu, getaran kecil di dalam hati bisa mengubah arah kehidupan banyak orang. Hari ini, kebijaksanaan itu nyaris hilang. Kita saling menjatuhkan, menghina, dan membandingkan, tanpa sadar bahwa setiap kata adalah energi yang kembali kepada diri kita sendiri. Kebijaksanaan kuno mengajarkan, jika ingin dunia berubah, mulai dari menata getaran dalam hatimu. Karena kesadaranmu adalah bagian dari kesadaran semesta. 7. Kebijaksanaan penyerahan. Yang menguasai hidupnya adalah yang mampu melepaskannya. Ini adalah puncak dari seluruh ajaran kuno. Penyerahan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha,
tapi memahami bahwa di balik segala ikhtiar, ada kekuatan yang lebih besar mengatur segala sesuatu. Para nabi menyebutnya tawakal, para yogi menyebutnya samadhi, dan para filsuf menyebutnya harmoni dengan tatanan kosmos. Penyerahan bukan kelemahan, ia adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan dan kebijaksanaan. Karena hanya mereka yang benar-benar berani melepaskan kontrol, yang akhirnya menemukan kedamaian sejati. Dunia modern mengajarkan, genggamlah segalan, perjalanan kita hari ini membawa kita menembus kabut zaman modern, menuju inti dari 7 kebijaksanaan kuno yang jarang terungkap. Kita telah menyentuh sunyi, menemukan keseimbangan, menyalakan cahaya dalam diri, memahami alur waktu, menghadapi bayangan, merasakan kesadaran kolektif, dan belajar menyerahkan diri. Setiap kebijaksanaan itu bukan sekadar teori, tapi cahaya yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih utuh. Mereka mengingatkan kita bahwa hidup bukan tentang mengejar dunia yang terus berubah, tetapi tentang menyadari hakikat kita yang abadi, jiwa yang mencari keseimbangan dan kedamaian. Di dunia yang penuh kebisingan dan tuntutan, jarang sekali manusia diberi kesempatan untuk benar-benar merenung. Namun saat kita memilih untuk berhenti sejenak, untuk mendengar batin kita akan menyadari semua jawaban yang kita cari selama ini ada di dalam diri kita sendiri. Kebijaksanaan kuno ini adalah warisan universal. Ia melampaui agama, suku, dan budaya. Ia adalah panduan hidup yang menuntun kita kembali ke pusat diri, menghubungkan hati dan pikiran, serta membawa kedamaian di tengah ketidakpastian dunia modern. Kini, pertanyaannya tetap menggantung. Apakah kita siap untuk hidup dengan kesadaran, bukan sekadar informasi? Apakah kita siap untuk membiarkan cahaya batin membimbing langkah kita, alih-alih tergesa oleh dunia luar? Jika kamu merasa tersentuh oleh perjalanan ini, tuliskan di kolom komentar pengalaman atau pemahaman apa yang paling membuka matamu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, agar cahaya kebijaksanaan ini bisa menjangkau lebih banyak hati di seluruh Nusantara, bahkan dunia. Perjalanan ini mungkin berakhir di video ini, tapi pencarian kebijaksanaan sejati tidak pernah berhenti. Ia selalu menunggu, di dalam diam, di tengah keseimbangan, dan di cahaya batinmu sendiri. Selamat menapaki jalan kebijaksanaan, dan ingat, setiap langkah yang sadar adalah langkah menuju kebebasan sejati.